Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillahi ala ni'matillah, ni'matil iman wal islam wa ta'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulan ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila ahsani yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin jamaah yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara syukur yang dinasihatkan oleh Syekh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama yaitu kita mengimani bahwa sesungguhnya segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan menjadikan yang kita imani syukur itu kita ucapkan dalam lisan kita, memperbanyak zikir kepada Allah, wabil khusus memuji asma Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang ketiga adalah dengan menjadikan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita jadikan untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 syukur yang sesungguhnya yang hendaknya kita terus tingkatkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala, ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam terus mari kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terus kita pelajari akhlak-akhlak beliau, yang kita pelajari apa yang beliau wasiatkan untuk kita semuanya, umatnya, agar mendapati kehidupan ini selamat dunia hingga akhirat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tema pengajian kita, kajian kita. Sekarang kita masuk kepada tema yang umum. Kemarin kita sudah belajar 7 tahapan mahir di dalam beribadah. Harapan besar bersama adalah ada kemahiran yang bertambah, ada kemahiran yang bertambah. Jadi kemarin kita belajar kunci-kuncinya saja, silakan nanti dibuka isinya. Ya, tentang ilmu tidak bisa hanya mengandalkan di majelis ilmu, tapi majelis ilmu adalah media yang sangat efektif untuk mendapatkan ilmu. Karena saya yakin kalau kita duduk di majelis taklim 1 jam kita masih lumayan betah. Saya tidak yakin dengan bapak-bapak sekalian, termasuk saya sendiri, duduk 1 jam di rumah untuk membaca, saya tidak yakin betah. Gitu. Kecuali nek baca Facebook betah, baca WA iso 2 jam 3 jam. Makanya sekarang banyak yang beredar itu hadis-hadis palsu, yaitu hadis riwayat Facebook dengan bersanadkan matan WA begitu. Akan tetapi yang majelis taklim ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menjadi satu perkara ibadah gitu. Jadi wong hadir ke majelis taklim itu dia sesungguhnya melaksanakan ibadah. Jadi bukan hanya sekedar mencari informasi, mencari ilmu, tidak sekedar itu, tapi dia menunaikan amal salih ya. Nah, ini yang menjadi kebiasaan para sahabat, sehingga dahulu para sahabat itu menjadi umat yang terbaik. Apa yang mereka senantiasa amalkan? Senantiasa mereka itu mencari majelis ilmu, hadir ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lajeng kemudian diamalkan. Nah, inilah yang menjadi kebiasaan para sahabat.
yang barangkali yang menjadi kemunduran umat di era-era setelahnya adalah disebabkan karena tidak kurang orang pinter itu, tetapi kurangnya mereka di dalam menjadikan ilmu agama ini sebagai pijakan hidup mereka. Rata-rata ming dinggo niki pendapate nuwun sewu pejabat baru hanya sebagai inspirasi. Ya, hanya sebagai inspirasi, hanya sebagai ide-ide saja, tapi bukan sebagai jalan hidup, tidak boleh. Ya, dunia itu sak isine miliknya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka menjalani hidup di dunia kalau ingin akhiratnya ya harus dengan petunjuk penciptanya. Mosok urip ning dunyanya Allah kok arep nganggo carane wong liya atau caranya zat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yo akal kita tidak bisa menerima itu, gitu akalnya. Enggak masuk akal. Maka kalau agama itu hanya sebagai inspirasi, hanya sebagai ide-ide, yo makanya dibantah oleh banyak para ulama baik dari golongan mereka sendiri di kalangan Nahdiyin dan juga ulama-ulama yang lain. Ya ora iso. Agama ini adalah petunjuk Allah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan taraktu fikum amrayn lan tadillu tamassaktum bihi Qur'an wa sunnah. Yang aku tinggalkan kepada kalian, ya aku wasiatkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian pegang dua perkara ini lan tadillu, tidak akan gelap kehidupan kalian, yaitu Quran dan sunnah. Nek bab sing ora penting mboten arep diwasiatke dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mergane bab penting. Mulane bab penting niku mesti diwasiatkan. Nggih, wong nek ajeng sida niku nek mboten penting, mboten arep diwasiatkan. Ini gondeng penting banget nek ora diwasiatke cilaka iki sing nampa ngoten niku. Makanya sehingga dia wasiatkan begitu. Makanya Quran Sunnah ini sebagai pedoman kehidupan kita itu menjadi perkara yang sangat penting, yang apabila orang keluar dari itu dia akan celaka. Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sehingga kemarin kita sampaikan mulane ngaji agama niku perkara yang penting, pentingnya mendahului kepentingannya terhadap urusan makan dan minum. Kenapa demikian? Karena dengan agama inilah kita berpijak hidup. Ngoten niku. Gitu. Dengan agama inilah kita berpijak hidup. Supaya apa? Supaya segala perkara yang diisi dengan didasari dengan agama menjadi amal soleh kita. Begitu. Urusan makan, ya, kalau kita pakai tuntunan agama di dalam melaksanakannya, makan minum ini menjadi perkara ibadah, amal soleh, ganjaran, balasannya ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berikan pahala. Ya, begitu. Tapi makan dan minum kita hanya sekedar makan dan minum, ya tidak didasari dengan nilai-nilai agama, ya makan minum ya hanya sekedar mengenyangkan perut kita saja, tetapi tidak bernilai ibadah. Nggih, perkara-perkara yang lainnya nggih ngoten niku Bapak Ibu, gitu. Nggih perkara sare, nggih. Bahkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an sampai menyampaikan inna naumil alim asyaddu min salatil jahil. Sak temene salate sak temene turune sarene wong sing alim niku langkung sae tinimbang salate wong jahil. Jadi tidurnya orang alim itu jauh lebih baik daripada salatnya orang jahil. Lah napa kok saged ngoten niku? Nah, wong turu kok nganggo ilmu, dia tidurnya berpahala. Nggih, dia paham adab-adab tidur, dia bersihkan dirinya, dia bersuci, berwudu, dia zikir sebelum tidur, dia salat sunnah sebelum tidur, gitu. Miringnya nggih miring kanan, boten waton mlungker, gitu. Ya dalam rangka apa? Dalam rangka dia menghidupkan sunnah, berilmu. Tidurnya jadi ibadah. Ya, akan tetapi bisa jadi orang yang sholat dengan kejahiliahan, dengan kebodohan, ya sholatnya malah bukan untuk ibadah. Nah, ya, seperti yang dipertontonkan, ada orang menjalankan agamanya dicari untuk apa? Untuk mencari penghasilan, untuk mendapatkan pangkat, untuk mendapatkan kedudukan dan lain sebagainya. Auzubillahi min dzalik. Maka disindir dalam Al-Qur'an itulah orang-orang yang menjual agama ini dengan murah, sehingga dia keluar agamanya dijadikan sebagai inspirasi kehidupan.
Ya lebih apik daripada sing ora nganggo agama sama sekali. Tetapi kita harus berangkat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu sendiri. Kembali kepada tema yang diiklankan oleh teman-teman Al-Kaf Bapak Ibu, yaitu terkait dengan kunci kehidupan atau kunci kebahagiaan hidup. Ada satu telaah yang baik dari mencapai kebahagiaan hidup. Rata-rata manusia itu mendapati dirinya itu terkena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah menjadi tabiat manusia ketika mendapati ujian dia merasa gundah gulana susah. Gundah gulana susah. Padahal jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35, wa nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un umur. Sungguh aku berikan kepada mereka itu, kepada siapa? Ya mereka seluruhnya manusia. Ayat ini diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Dan aku pasti akan menguji mereka dengan kebaikan dan juga dengan keburukan. Siapa mereka yang diuji? Yaitu mereka yang akan mendapati kematian. Siapa mereka berarti yang mendapati kematian? Ya sing isi urip-urip iki mau. Nek sing wis pun mati mboten diuji. Wonten apa ujian kanggo jenazah? Mboten wonten. Iki sing isi urip-urip, sing arepe mati ngoten niku gitu. Nah, kula lan panjenengan iki ya arep dipateni niki, arep dipateni. Dadi arep mati kabeh ngoten niku. Lah rikalane masih hidup, disitulah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya dua. Dalam ayat ini disebutkan bisyarri wal khairi, dengan keburukan ujian itu dan juga dengan kebaikan ujian itu. Fitnah itulah ujian. Wa ilaina turja'ul umur, dan kepada kamilah, kepada Allah segala urusan itu akan kembali. Begitu. Nah, jadi Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menerangkan orang hidup itu ujiannya dua, bisa kebaikan, bisa keburukan. Nah, dua perkara ini sifatnya memiliki kadar yang berbeda-beda. Nah, rata-rata manusia itu lebih sukses, lebih berhasil menghadapi ujian kesulitan daripada ujian kebaikan. Begitu. Ada pepatah dari orang alim, ya, saya lupa asmanya, masih lebih baik satu musibah yang ada di dalam diri kita, tetapi dengan musibah itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, daripada kebaikan yang ada di dalam diri kita, tetapi kebaikan itu menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih lebih baik musibah itu daripada kebaikan. Mulane urung mesti sing jenenge napa niku wau kebaikan niku membuat dirinya baik kepada Allah, itu belum tentu. Nah, maka baik dan buruknya itu, yang baik adalah yang ketika dia menjawabnya dengan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat yang sangat dihafalkan oleh Bapak Dani, idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini syarat untuk menjadi lurah, kata Pak Dani. Kembali, jadi segala sesuatu itu dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wal ma fil ard. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Nah, termasuk ujian, adabnya seorang muslim mendapati ujian adalah mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kunci kebahagiaan. Maksudnya apa? Maksudnya itu kunci kebahagiaan adalah ketika urusan itu dirampungkan dengan kemampuannya sendiri, tetapi dia serahkan kepada pemiliknya. Itu ngepenake awak, Pak. Nggih, ngepenake awak. Wong nek duwe ujian, nggih, kok diserahke ahline, kepenak. Ada orang punya soal berat dalam hidup ataupun dalam apalah segala yang dihadapinya gitu. Lah soal itu kok
dikonsultasikan atau dicarikan solusinya dari ahlinya, akan ada solusi dan akan mudah dihadapi begitu. Gini contoh teknis, misalnya kita bukan ahli elektronik, barang elektronik di rumah kita ada yang rusak. Nah, kok maksake awak kepengin didandani dhewe. Wah, aku trimo ngirit wae rasa tak dandake ning bengkel elektronik, tak tandangane dhewe. Ya ngoten niku. Ya paling yo ming digedor-gedor gitu. Iso-iso malasan saya rusak gitu. Nah, rata-rata kita begitu. Akhirnya malah ming mumet dhewe. Padahal sing mau nek wah Mas sepele iki janjane ming power supply-ne ucul niki lho kantun diterapke. Ning gandeng panjenengan gedor-gedor sak master nganune ambrol ya to kudune ming nyambung nol ngoten niku dadak di bongkar kabeh. Niki kados kula. Nggih, pas nyupir gasruk jrot tak gampang. Wah ora apa-apa. Anggepe ora apa-apa. Paling yo ming ucul ngoten niku. Iya. Ah begitu ucul rek ning dalan gludak preng. Nah, lampu napa niku anune ambrol kepidak remuk. Gitu. Padahal niku nek dirampungke segera urusan niku gampang, gare diunggahke jeglek dicekleke meneh gitu. Rampung mboten metoke biaya. Barang jatuh terus ketiban ya jatuh ya ketiban. Barang jatuh kemudian ketelindes mobil, remuk buyer tak tanglet di bengkel lampunya tok 600.000. Urung ongkos pasange, urung ngenam dudukane. Akhirnya yo entek saoke-oke gitu. Nah itulah pentingnya diserahkan kepada ahlinya. Mulane urip niku kepenak. Makanya ada beberapa para ulama menasihatkan kalau kita punya masalah 5 lah, paling tidak 5 kunci ini agar kita tidak terlalu susah menghadapinya. 1, Islam mengajarkan untuk setiap kita ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ma asabatum min musibatun illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang hamba melainkan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang menimpakan berarti Allah pula lah yang akan mengambil kembali. Sehingga seorang muslim dia hendaknya ridho terhadap ketetapan Allah. Dan ini diajarkan doanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allahumma inna nas'aluka ridha bil qada. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ridho terhadap ketetapan-Mu. Wong nek ridho niku lega, Pak, gitu. Wong nek ridho lega, kepenak. Wis bab angel kaya ngapa nek ditampa ridho, lega, tenang uripe, seneng, mboten arep susah. Ning mbok barang sepele ning le nampa mboten ridho, wah senep begitu. Gitu. Itu ibarat seperti seseorang yang diridhoi. Orang yang diridhoi, disenengi, dia memberikan barang yang sederhana, yang menerimanya akan sangat senang. Gitu, akan sangat senang gitu. Tetapi kata orang itu tidak ridho, orang itu tidak diridhoi, tidak disenengi, wah mbok awe barang sing istimewa ora bakal arep disenengi. Nah, misalnya nih kayak kasus yang lagi viral begitu, wong tuane sing anake dadi korban penembakan diarep kayak duit sak miliar. Nah, ini nek bededek ning ati yo tetep ora seneng begitu. Gitu. Sama kita kehilangan sesuatu yang sederhana, kalau kita tidak ridho yaitu akan menyesakkan hati. Pulpen regane 1.000 2.000 wis ilang dhewe kok mboten ridho, marai sesek ning ati gitu. Ning kelangan sing gedhe sisa nopo misale ngoten niku gitu. Kok dhewe ridho, wah itu akan lega ngoten niku. Masyaallah. Nggih. Makanya kunci yang pertama ridho, ya, ridho. Carilah ridho itu. Dan ridho niki butuh perjuangan, Pak. Dipaksake kemudian didongake ngoten niku. Dadi ya Allah, semoga saya ridho. Misalnya ya memang tidak langsung serta-merta niku makome wong sing pun inggil. Nah, itu bisa langsung nopo-nopo ridho mergone seperti sahabat Abu Bakar, ad-dunya wa hadza jifa, sudah menganggap dunia ki ngopo, seperti laksana bangkai, tidak berarti. Bagi Abu Bakar sing penting ridhone Allah, ridhone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekabehane di luar itu sahabat Abu Bakar orang patek nganggap penting. Gitu.
Mulanya dipun gambarakan sahabat Abu Bakar itu lumonya atau baiknya atau dermawannya itu tidak dikalahkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Kalau bersedekah dia habiskan seluruh hartanya untuk di jalan Allah. Kenapa? Wah, sudah lillahi ta'ala, ridhonya sudah, puncaknya sudah seperti itu. Jadi kalangan bondo nggo Gusti Allah, wah lillahi ta'ala, ikhlas begitu. Gitu. Ya makome beda. Nek kelas dhewe nyemplungi 1.000 lek kelingan sasi rong sasi gitu. Nggih 1.000 lek kelas. Metu miso takon malah tombo. Boleh kelingan meneng-meneng gitu. Begitu. Itu yang pertama itu. Yang kedua nggih. Jadi kalau ada sesuatu yang menyusahkan kita, baik itu masalah, ujian dan lain sebagainya, pertama ridho. Nggih. Kemudian yang kedua, setelah kita ridho adalah kita si urutan lali aku. Ada 5. Yang kedua, setelah ridho, orang ketika mendapati musibah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia tidak mempersulit diri. Nggih, mboten gawe angel. Jadi Allah sudah tetapkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani suatu kaum melebihi kemampuan kaum itu, begitu. Ya, artinya ketika kita mendapati beban seberat apapun itu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah siapkan di dalam diri kita potensi untuk bisa menghadapi itu semuanya dan menyelesaikan itu semuanya. Yang penting apa? Gerak. Yang penting gerak. Karena terkait dengan ayat yang lain, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum yang kaum itu tidak mau merubah dirinya, begitu. Sing penting gerak. Nek cara wong biyen sing penting obah. Engko mamah, begitu. Gitu. Nek wong biyen gampang, lem mikir wong biyen niku nyenengke. Sing penting obah golak mamah, begitu, gitu. Ora sepanang-sepanang, begitu. Saya punya teman terlalu idealis dia. Gandeng sarjana akuntan, pikir dia rezekine akuntan ya kerja sebagai akuntan, begitu. Ini di perusahaan, duduk manis di depan komputer, ngotak-atik data dan lain sebagainya, seperti itu. Harus seperti itu. Nah, idealisnya seperti itu. Nah, padahal ya qadarullah rezekinya dia barangkali tidak di situ lah. Wong nyatane dari dulu dia nggak pernah kerja netep, setahun rong tahun pindah, setahun rong tahun sudah setahun rong tahun, masya Allah, sampai membayar kos we kangelan, mangan we kangelan, sampai umur 45 tahun lebih lah sekarang mungkin ya. Dia belum berani menikah karena apa? Karena tidak mau atau karena merasa tidak mampu menafkahi istrinya dan anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, padahal Kanjeng Nabi SAW memberikan perhatian betul apabila ada di antaramu gulam. Siapa gulam itu? Ya anak-anak yang sudah ansyabah, sudah menjadi cah nom ya, cah pemuda. Nah, falyatuzawwij, maka lek goleke bojo, lek goleke pasangan, segera nikahkan, begitu. Gathuk-gathuke ngoten niku. Nah, saudaranya yang punya kenalan, yang kenalan itu kira-kira bisa matuk, diselamatkan kehormatannya. Ini bukan karena hawa nafsu. Walaupun itu boleh ya. Bahkan siapa orangnya yang menikah karena ingin meredam hawa nafsunya, begitu. Itu menjadi satu fadilah orang menikah, begitu. Nek canom niku mesti sing pertama bojo niku sing digoleki ya kenikmatan hawa nafsu itu, gitu. Urung tekan rahmat, urung tekan mawaddah, begitu. Pasti sakinah dulu golek ketentreman bab hawa nafsu, seperti itu. Nah, ini menjadi kesulitan. Kenapa? Sebab ya karena itu. Dia mempersulit dirinya sendiri, begitu.
Padahal agama ini menuntutkan dengan mudah. Kalau engkau belum mampu, puasa begitu. Ini nek puasane wis kesuwen, ya terus golek begitu, usaha begitu. Sesungguhnya agama ini mengajarkan dengan mudah. Bab perkara apa mawon pun, sing penting obah mamah. Nggih, asal ngurupke geni ya mesti kemebul, kan ngoten niku begitu. Bahkan kalau kita belajar kepada para sahabat, Masya Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikala sangat-sangat kesulitan makanan, Nabi sampai kedapati oleh sahabat yang lainnya, di balik ikat pinggangnya Kanjeng Nabi itu kan mirip-mirip kayak ikat pinggangnya tiang Betawi ini, modelnya selempangan, kayak sorban diselimpangke terus dikepit katanya. Di balik kepitannya itu Nabi menyisipkan kerikil sampai beberapa biji kerikil. Kenapa? Karena Nabi menahan lapar. Sampai dalam keadaan seperti itu loh Kanjeng Rasul loh. Tetapi Nabi tidak menampakkan wajah-wajah wajah-wajah yang seperti orang kesulitan hidup. Nabi senantiasa malah memiliki wajah itu nek kaya-kaya ndelok wong liya iki mesake. Kanjeng Nabi masih memiliki seperti itu begitu. Nah, inilah sesungguhnya masalah itu ada jalan keluarnya, dan setiap kita diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala potensi untuk bisa menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Nah, makanya jangan mempersulit diri. Kadang-kadang nuwun sewu, kita yang mempersulit diri, ya Allah iki sampeyan oke tanggunganku apa yo arep rampung. Ini kata-kata sugesti seperti ini yang membuat kita sulit sendiri. Padahal kalau diganti dengan kata-kata yang positif, ya positif itulah yang akan menjadi ketetapan Allah, karena Allah akan mengikuti prasangka hambanya. Kan begitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah tidak akan menzolimi hambanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam hadis qudsi, inni rahmati laghadiba an ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Jauh di atas kemurkaan Allah masih banyak yang namanya rahmat atau kasih sayangnya Allah. Pasti ada hikmah, pasti ada hikmah. Ya, makanya tugas kita adalah mengambil ibrah, mengambil pelajaran yang baik, kemudian ganti dengan perkara-perkara yang baik begitu. Jangan dipersulit. Nah, seperti itu. Bahkan Syekh Imam Aid Al-Qarni sampai mencatatkan dalam kitabnya La Tahzan, nggih bukune nggih sakmenten niki lagi langkung niku. Di situ dikumpulkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memotivasi kita supaya tidak sedih. Supaya tidak sedih. Kata sangat niku. Nggih, kata sangat. Jangan sampai kaum muslimin sedih. Mulane ndak boleh kaum muslimin kok carane mandesu gitu nggih, masa depan surem. Masa depan surem itu maksudnya kaya enggak punya masa depan seperti itu, putus asa. Ndak boleh, wala tayasu mir rahmatillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Nggih. Bahkan istri Nabi Ibrahim alaihi salam di tengah padang pasir, tidak ada tanaman, tidak ada makanan, yang ada hanya batu dan pasir yang gersang seperti itu. Diberikannya ketetapan hati sehingga tidak gundah gulana begitu. Keyakinannya luar biasa sampai urusan itu terselesaikan, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, solusinya agar kita mendapati ketenangan hidup dalam menghadapi masalah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala musibah barang yang kecil sekalipun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengajarkan, urusan sandalmu yang putus sekalipun hendaklah engkau memintakan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab sing sepele supaya kita minta kepada Allah, apalagi urusan yang berat, urusan pasangan hidup, urusan keluarga, urusan ekonomi, urusan negara, urusan masyarakat, ini urusan-urusan gede. Wah, itu harus lebih minta kepada Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan itu supaya ada solusi yang terbaik gitu. Lah wong bab sandal sing padha mawon kan
nyuwun kalian Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah ning rata-rata dhewe niku ning ndonga niku ngambyang. Gitu. Ngambyang niku Rabbana atina fid dunya amin wa atina amin amin. Nah, gumantunge karo Gusti Allah tidak nyambung. Gitu. Nah, itu yang membuat keyakinan kita terhadap ijabah doa itu kurang. Dihafalkan iya, sudah hafal, tambahi dengan sesuatu yang membuat kita khusyuk, nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin urusannya wae, utangnya oke, misalnya rezekine mampet misalnya seperti itu. Nah, ndonga cuman ngambyang gitu, Rabbana atina fid dunya hasanah ngono wae karo mikir werna-werna gitu. Nah, amin-amine ya amin-amin ngambyang ngoten niku. Akhirnya doa ini menjadi tidak tajam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ad-du'a'u silaul mu'min. Doa itu adalah senjatanya kaum beriman. Harus ditajamkan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Wa idza salaka 'ibadi fa inni qaribun ujibu da'wati idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah kepada mereka fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat, aku akan kabulkan doa siapa di antara mereka yang mau idza da'ani, berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Falyastajibu li. Tetapi kewajibannya wal yu'minu bi, dan yakinlah kepadaku, begitu kata Allah. Ayat ini setelah ayat Al-Baqarah 183, 84, 85 seperti 187 kalau tidak salah. Nanti dicek lagi. Itu Allah perintahkan. Nah, itulah bedanya Allah dengan makhluk. Kalau Allah itu perintahkan, persilahkan kepada makhluknya. Kalau ada perkara-perkara niku wis lek ndang nyuwun. Kita mau masuk ke kamar mandi, berdoa. Keluar kamar mandi, berdoa. Kita mau tidur, berdoa. Mau pergi, berdoa. Mau makan, berdoa. Mau kerja, berdoa. Mau berhubungan dengan pasangan kita, berdoa. Yang punya pasangan gitu. Nah, berdoa. Setelahnya berdoa. Mau ngomong anak, berdoa. Nyuapin anak, berdoa. Semuanya ada doanya. Masya Allah. Dan berdoa ini menjadi wasilah zikir yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba adalah berdoa. Kenapa? Segala urusannya dia dasari dengan doa, dan doa itu adalah dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka berdoa yakin. Nggih. Nah nek ndonga niku nek cara Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah niku pasrah bongkoan, Pak. Nggih. Jadi pasrah bongkoan pun pasrah niku ya Allah mugi panjenengan nilaraken bab kesulitan kula, pun pasrah kalian Allah Subhanahu wa taala. Jawabane napa kemawon pasrah pun manut ngoten niku. Nah rata-rata kita iki kaya ngindik, urung dikabulke. Ah itu yang membuat doa kita menjadi doa yang ngambiar gitu. Doa yang ngambang. Nah, maka pasrah. Nah, itu ketiga. Nah, yang keempat, evaluasi diri, ihsab. Ikhtisab, evaluasi, Pak. Barangkali kesulitan kita akibat dosa-dosa kita. Nah, kita berhusnudzon kepada Allah. Nah, semoga kesulitan ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, karena fadilahnya memang seperti itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sabdanya, kesulitan bagi seorang mukmin, kesulitannya adalah penggugur dosa-dosanya. Sakitnya bagi orang yang beriman, sakitnya adalah penggugur dosa-dosanya. Begitu. Makanya diajarkan doa, ya Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li bi khairi minha. Ya Allah, berikanlah pahala ganjaran dari musibah yang aku hadapi ini, wa akhlif li bi khairi minha, dan gantilah ya Allah dengan ganti yang lebih baik. Gitu. Ning pasrah pandume Gusti Allah, ganti yang lebih baik itu orang bedek nggih. Wong sing pedhot sandal Carville kok gantine swallow, jere diganti sing luwih apik. Nah, begitu. Orang bedek nek niku jenenge bedek. Nah, ndak boleh. Dhisik kena musibah aku ndonga, kondisi kasile sak yuta kok saiki malah kasile medhun ki kepiye jere?
ditambah ganti sing lebih apik, ora bedek. Karena Allah yang Maha mengetahui yang terbaik untuk kita. Makanya Allah perintahkan wa asa an takruhu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kalian anggap itu buruk itu baik untuk kalian. Boleh jadi yang kalian anggap itu baik itu buruk menurut kalian. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Begitu. Nah, ini supaya kembali lagi kita jejak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak goyah. Ini tidak goyah. Niki bab disinauni gampang, ning prakteke kita butuh latihan, Pak. Kita butuh proses berhari-hari. Nggih. Golek ridho niku abot lho nggih. Mboten gampang. Dengan napa gampang ridho niku nggih, mboten gampang. Saged ridho niku mboten gampang. Nggih. Ndonga kok pasrah niku nggih mboten gampang. Rata-rata mesti ngarani gitu, ngarani begitu. Nah, itu yang keempat, ikhtisab. Koreksi boleh jadi kesalahan kita atau kesulitan kita karena sebab kesalahan-kesalahan kita begitu. Ana wong apik entuk wong elek, entuk ana wong elek entuk wong apik, nah begitu. Wis iku pandume Gusti Allah, mboten sak bedhek-bedhek, wah aku entuk bojo apik, mergone amalku apik, diede Allah apik. Engko iso diwalik. Ah bojone sing apik entuk dhewe elek, bojone yo nganggep wah aku ki entuk bojo elek mergone aku diadab Gusti Allah. Nah, engko ana wong nganggep ngoten niku, kuwi ming logikane dhewe-dhewe. Bojoku ayu, mergone aku ki amal saleh apik, dadi diparingi apik. Barang bojone cerita karo wong liya, bojoku elek, mergone aku diadab Gusti Allah. Aku ming perkiraane wong. Ini sedaya niku pandume Gusti Allah. Itu yang keempat. Nggih, dan yang kelima, nggih, dari ihtisab itu tumbul taubat. Nah, dari taubat itulah kita watbi'is sayyi'at tatamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Iringilah setiap perbuatan baik, setiap perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik. Nek wingi keliru ning bab A, ya besok diperbaiki. Keliru bab B, besok diperbaiki. Nah, iringi dengan perbaikan-perbaikan gitu. Nggih. Nah, rata-rata kita sudah putus asa. Begitu kita ini gagal, udah aku trauma, kula napa kok trauma. Seorang muslim tidak boleh terlalu mudah trauma. Orang trauma tidak percaya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya butuh berikhtiar, wah aku ora usah menaiki. Lah ngopo bolak-balik ora dadi. Nah, begitu. Jangan seperti itu. Wala ta'yasum min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Perbaiki terus. Nah, dua, perbaiki urusan zahir kita, perbaiki urusan syir kita. Urusan zahir kita, urusan nyata kita ya kita perbaiki. Kalau bisnis ya di manajemen, di apa macam-macamnya. Urusan batinnya, urusan syirnya adalah di spiritualitasnya, perbaiki. Duwe masalah apa orang duwe masalah spiritual kita perbaiki begitu. Nanti biar Allah wasta'inu bis-sabri was-salah. Nah, maka salah satunya wasta'inu, jadikanlah oleh kalian penolong kalian itu bisabri dengan kesabaran, wassalah dengan salat. Salat ini menggambarkan ciri apa? Perbaikan urusan ruhaniyah kita. Nah, rata-rata sing do didandani ming urusan lahirnya tok. Nggih, urusan ngibadahi kalian Allah tidak diperbaiki. Boleh jadi kesulitan hidup itu disebabkan karena buruknya dia di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Wallahu alam. Tapi kita supaya berpikir sampai sana agar apa? Agar terbangun husnuzan kepada Allah. Nah, berarti ini kita memperbaiki ibadah, ini memperbaiki perkara yang jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ngoten niku. Dadi kelangan bondo kuwi ora apa-apa anggar ora kelangan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, inilah insyaallah yang menjadi pegangan seorang muslim ketika mendapati dirinya
terkena musibah yang membuat dirinya gundah gulana. Nah, ini beberapa nasihat-nasihat para ulama. Ini tidak bisa panjang lebar, ada banyak keterangan-keterangan yang lebih mendalam. Nah, insyaallah di lain kesempatan kita bahas lebih dalam lagi dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, dari hadis-hadis Nabi, dari nasihat-nasihat para ulama. Ini insyaallah semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang setiap musibah-musibah yang kita dapati ini menjadikan dosa-dosa kita semakin berguguran. Kemudian Allah ganti dengan ganti yang lebih baik, dan Allah balas dengan ganjaran yang lebih baik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhiru qali hadza wastaghfir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.